Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap di rumah aja, dan tetap jaga kesehatan. Kita bertemu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah interaksi keruangan Asia dan benua-benua lainnya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami kondisi geografi benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan sumber daya manusia di benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menjelaskan interaksi antar ruang antara benua Asia dengan benua lainnya. Serta yang kelima, menjelaskan dampak dari interaksi antar ruang antara benua Asia dan benua lainnya. Coba perhatikan peta dunia. Di situ terlihat benua di dunia itu jumlahnya ada 6, yaitu pasti kalian bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah benua Amerika, kemudian benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Ada satu lagi benua Antartika yang berada di kutub selatan, tapi banyak ahli yang tidak menyebutkan bahwa Antartika bukan benua karena tidak terdapat kehidupan di sana. Kita mulai memasuki materi. Yang pertama, letak dan luas benua Asia. Coba perhatikan peta benua Asia di bawah ini. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia. Luasnya mencapai 43.149.671 km persegi. Kata Asia berasal dari kata Acu, dari bahasa Semit yang artinya wilayah atau tempat matahari terbit, the land of the sunrise, yang juga diartikan sebagai timur. Pada zaman dahulu, Asia diartikan sebagai negara-negara yang terletak di seberang Laut Mediterania. Ini bahasa Semit itu berasal dari bahasa Eropa karena yang menemukan benua Asia adalah dari orang-orang Eropa. Letak Asia secara astronomis berada di 11 derajat lintang selatan sampai 78 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Jadi negara Asia adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Sedangkan secara geografis, benua Asia terletak antara benua Eropa dengan benua Australia dan Samudra Hindia, Pasifik, dan Samudra Arktik. Sedangkan secara geologis, benua Asia menyatu dengan benua Eropa yang disebut dengan Eurasia. Benua yang berbatasan tidak dipisahkan oleh laut, Asia dengan Eropa. Oke, kemudian batas-batas, kita lanjutkan dengan batas-batas dan pembagian wilayah benua Asia. Batas Asia sebelah utara ada Samudra Arktik, samudra yang berada di kutub utara. Kemudian sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Selat Bering.
Selat Bering itu selat yang memisahkan antara Asia dengan Amerika. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan benua Australia. Paling selatan, negara paling selatan di benua Asia adalah Indonesia. Sebelah barat ada benua Eropa, benua Afrika, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah, serta Selat Bosporus. Kalian bisa mempelajari lebih dalam dengan atlas kalian. Kemudian pembagian wilayah Asia. Wilayah Asia dibagi menjadi 5 kawasan. Ada Asia Timur yang berada di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Negaranya adalah Mongolia, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Asia Barat letaknya di sebelah barat yang berbatasan dengan benua Afrika, Laut Hitam, Laut Tengah. Negara-negaranya antara lain Siprus, Turki, Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania, Iran, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Negara-negara ini biasa disebut dengan Timur Tengah. Jumlah negaranya banyak karena negaranya kecil-kecil. Kemudian Asia Selatan. Asia di bagian selatan ada Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Sedangkan Asia Tengah adalah negara pecahan dari Rusia. Ada Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Armenia, dan Uzbekistan. Sedangkan Asia Tenggara, Asia yang berada di selatan antara timur dengan selatan, ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, dan Timor Leste. Bagaimana sih bentuk muka bumi dan keadaan geologi benua Asia? Kita mulai dari bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Asia kita bagi menjadi 3 penampakan. Bentuk muka bumi berupa perairan. Benua Asia memiliki dataran rendah terluas di Asia Tengah, yaitu dataran rendah Siberia. Di dalam dataran rendah itu dialiri oleh sungai-sungai seperti Sungai Ob di Siberia, Sungai Indus, Sungai Gangga, Sungai Brahmaputra, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat di Irak, dan Sungai Se, Sungai Huangho, serta Sungai Mekong, Sungai Chao Phraya, semuanya berada di dataran rendah Siberia. Sungai yang terpanjang di Asia adalah Sungai Mekong yang mengaliri 3 negara. Selain sungai, dataran perairan di benua Asia ada danau. Danau yang paling luas di Asia adalah Danau Laut Kaspia, yang berada di perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran, dan merupakan danau terluas di dunia. Selain Danau Kaspia, ada Danau Aral, Danau Balkas, Danau Baikal, Danau Chani, Danau Tonle Sap, Danau Toba. Bentuk muka bumi yang kedua adalah pegunungan. Secara geologis, benua Asia merupakan benua yang paling aktif di dunia karena di Asia merupakan pertemuan 2 rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik adalah rangkaian pegunungan yang berasal dari Amerika. Sirkum Mediterania rangkaian pegunungan yang berasal dari Asia. Bertemunya di Indonesia yaitu di Laut Banda. Maka dari itu di Asia sering terjadi gempa bumi, terutama di Indonesia.
gempa bumi vulkanik. Selain pegunungan, di Asia juga terdapat dataran tinggi. Dataran tinggi yang terkenal di benua Asia adalah antara lain di India, yaitu dataran tinggi Deccan. Ada pula dataran tinggi Tibet di Tiongkok, yang merupakan dataran tertinggi dan terluas di benua Asia. Bentuk muka bumi yang ketiga adalah gurun. Gurun adalah dataran yang sangat luas yang di dalamnya adalah berupa hamparan pasir. Wilayah Asia merupakan benua yang memiliki banyak wilayah gurun, antara lain Gurun Arab, Gurun Thar, Gurun Karakun, dan Gurun Kizikun, serta Gurun Gobi. Gurun Gobi adalah gurun terluas di Asia. Selanjutnya kita belajar tentang iklim yang ada di benua Asia. Secara geografis dan secara astronomis, iklim yang terdapat di benua Asia ada 6, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, iklim kutub, iklim kontinental, dan iklim gurun. Iklim tropis itu dilihat dari garis astronomis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini banyak dijumpai di Asia Selatan dan di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Iklim subtropis berada di garis 23,5 derajat lintang utara sampai 33,5 derajat lintang utara. Berada di Asia Timur. Pada iklim subtropis dibagi menjadi beberapa musim, antara lain musim panas dan musim dingin. Kemudian yang ketiga adalah iklim sedang. Ini terjadi di 33 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Iklim ini dijumpai di wilayah Jepang, Cina, dan Korea. Di sini ada 4 musim: musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kemudian dilihat dari geografisnya, ada 3 musim iklim, ada 3 iklim, yaitu iklim kutub, iklim kontinental, dan iklim gurun. Iklim kutub ini berada di dataran Asia bagian utara, sekitar Siberia, Rusia, sebelah utara. Iklim kutub berciri musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat pendek. Kemudian iklim kontinental berciri adanya pengaruh daratan yang kuat, terdapat di daerah sekitar Gurun Gobi dan pedalaman benua. Iklim ini terjadi karena daratannya sangat luas sehingga tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut. Kemudian iklim gurun, iklim yang berciri perubahan suhu selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang sangat rendah, terdapat di sebagian besar wilayah Asia Barat dan atau Timur Tengah. Kita lanjutkan dengan keragaman flora fauna dan sumber daya alam. Keragaman alam di Asia berdampak pada keragaman flora dan fauna. Beberapa persebaran flora dan fauna yang dimiliki oleh benua Asia. Yang pertama, daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tertutup oleh hutan hujan tropis dengan pohon-pohon yang memiliki daun lebar dan heterogen.
tumbuhannya besar dan sangat lebat. Hutan hujan musim, pohon-pohonnya agak jarang dan homogen. Ini banyak terdapat di Indonesia. Sedangkan faunanya memiliki ciri-ciri mamalia bertubuh besar seperti kera, badak, banteng, gajah, harimau. Kemudian yang kedua, daerah yang beriklim kering, dijumpai tumbuhan gurun dengan masa tumbuh yang singkat. Contohnya adalah kaktus. Kemudian hewan yang faunanya adalah antara lain singa, unta, keledai. Kemudian yang ketiga, di sekitar gurun yang masih memiliki curah hujan cukup besar ditumbuhi oleh padang rumput kering atau sabana. Hewan yang tumbuh di daerah sabana antara lain rusa, zebra, dan jerapah serta zebu, kuda, serigala, singa, dan jaguar. Kemudian di sekitar kutub, tanaman yang tumbuh adalah tanaman yang berdaun jarum atau disebut dengan cemara. Semakin ke daerah kutub, semakin tidak ada pohon. Hanya sejenis lumut atau yang dikenal dengan hutan tundra. Kemudian hewan yang hidup di daerah sekitar kutub antara lain beruang, rusa, dan serigala. Sedangkan sumber daya alam yang berada di wilayah Asia sangat beragam dan sangat banyak, karena wilayah Asia merupakan wilayah yang sangat subur karena banyak terdapat gunung berapi. Abu vulkaniknya akan menyuburkan tanah sehingga cocok untuk dijadikan sebagai penghasil sumber daya alam pertanian. Di bidang pertambangan, wilayah Asia juga memiliki sumber daya alam dan mineral yang sangat banyak. Hampir semua sumber daya alam dan mineral terdapat di wilayah Asia. Kemudian yang ketiga adalah perikanan dan peternakan. Wilayah perairan yang sangat luas di Asia menghasilkan perikanan yang beraneka ragam, terutama di Jepang, karena merupakan pertemuan dari arus panas Oishio dan arus dingin Hiroshima. Oke, sampai di sini anak-anak. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas mandiri halaman 10. Nanti dikumpulkan melalui classroom pada jam pelajaran ini juga. Jadi bukan besok dan besok, tapi setelah ini masih ada waktu untuk mengerjakan halaman 10. Terima kasih. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.